Sarjana Sosial Islam dengan melatih Saudara Fadzlullah Kapitan Sarjana Pendidikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengajian pembacaan pagi Petana Daya besok pada hari Ahad tanggal 12 Januari 2025 bertempat di Masjid Sabilul Huda, Ketandan RT 3. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 7 pagi dan insya Allah kami bersama oleh Al-Ustaz Ibrahim Haji Wisjan Al-Arifin dari Kerapiak, Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, informasikan kembali kepada jamaah bahwa di Masjid Al-Itikaf Ketandannya setiap hari Jumat malam Sabtu diadakan kajian tafsir Quran. Waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Insya Allah bersama Bapak Ustaz Haji Joko Purwanto, Magister Pendidikan Islam. Untuk itu bagi saudara yang waktu kami mohon kiranya untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran tersebut. Terima kasih. Yang terakhir, saldo kas masjid sampai pada bulan Juni lalu berjumlah Rp40.368.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.682.000. Infak lain-lain Rp2.681.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.674.000 sehingga saldo akhir pakai masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp45.257.000. Demikian keadaan pakai masjid dari tingkat Ketandan Daya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang hari depan mulai, menurut amal yang ada sok-sok di belakangnya masih kosong untuk diisi. Kemudian bagi jamaah yang baru komunikasi untuk tidak lupa di dalam aktivitas terdahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera mulai kepada Ustaz Antun Suwantoro Sarjana Sosial Islam maupun saudara Fadzlullah Kapitan SPD waktu disilakan. Sekian yang perlu sampaikan atas nama tambahan kami ucapkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan, diberikan kehidupan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang megah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, uswah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya syukur yang tiada henti juga kita panjatkan. Kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesempatan hidup, dan kita bisa memasuki tahun baru di tahun 2025 ini. Tentunya kita mempunyai target-target apa yang akan kita laksanakan di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin. Setelah kita melakukan refleksi, setelah kita melakukan evaluasi di akhir tahun kemarin, dan tentunya kita sebagai umat Islam, orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lain bahasanya Allah menciptakan kita, bahasanya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku. Quran surat Al-Dariyat ayat 56. Tentunya ini menjadi bahan renungan kita, bahwasanya kita untuk senantiasa meluruskan niat kita, kehidupan kita di dunia tak lain adalah untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak hanya sekedar kita beribadah, dan yang lebih berat lagi adalah untuk kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Istiqomah ini tentu akan menjadikan hal yang berat bagi kita, hal yang sulit bagi kita, karena kadang-kala kita juga mengalami kelemahan, kita punya kelemahan, kadang kita merasa malas dan sebagainya. Istiqomah adalah dalam dunia, yaitu ketetapan hati untuk selalu melaksanakan pekerjaan yang baik, berketetapan hati, tekun dan terus-menerus mengiatkan usahanya untuk mencapai sebuah cita-cita. Dalam Islam, istiqomah secara spesifik adalah sebuah komitmen dan konsekuen dalam tauhid
ibadah dan akhlak kita kepada Allah maupun dengan sesama makhluk kita. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, bahwasanya dari ribuan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ada salah satu ayat yang paling berat serta membanding Rasulullah SAW yang diturunkan kepada beliau, yaitu Quran surat Hud ayat 112 yang juga membahas tentang keistiqomahan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basyir." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sekali lagi bahwa keistiqomahan dalam kita beribadah ini tentu senantiasa kita usahakan. Ini hal yang berat, namun tetap harus kita laksanakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencintai, yaitu amalan yang senantiasa dilaksanakan dengan istiqomah, dan juga secara terus-menerus walaupun amalan itu ringan. Salah satu tipsnya adalah kita senantiasa untuk melaksanakan amalan-amalan yang ringan, untuk senantiasa terus-menerus kita lakukan. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW, "Ahabul a'mali ilallahi ad'amuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang konsisten dan terus-menerus dilakukan meskipun itu adalah sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sehingga trik yang pertama untuk kita senantiasa dapat melaksanakan ibadah secara kontinu, secara konsisten, istiqomah, kita senantiasa memulai dengan amalan-amalan yang ringan, sedikit demi sedikit, walaupun itu sedikit, insya Allah kalau kita laksanakan dengan konsisten, termasuk amalan yang senantiasa dicintai oleh Allah. Sebagai contoh, kita dalam membaca Al-Quran, walaupun sehari kita membaca beberapa ayat, namun kalau bisa kita laksanakan secara konsisten setiap hari, insya Allah kita akan lebih baik dibanding kita sehari khatam, tapi selanjutnya kita tidak membaca sama sekali. Kita berinfak, kita lakukan dengan sedikit-sedikit, tapi kontinu. Walaupun itu sedikit, insya Allah itulah hal yang dicintai, disayangi oleh Allah dibandingkan kita ada sekali infak jumlah yang besar lebih, berikutnya pun kita tidak akan berinfak lagi. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tip yang kedua untuk senantiasa kita dapat istiqomah tentunya adalah senantiasa kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apa yang kita laksanakan, ibadah maupun pekerjaan yang kita laksanakan, tiada tercapai kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tidak mau untuk senantiasa memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, tentu kita adalah sebagai golongan hamba-hamba yang sombong. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah seorang yang pilihan, yang senantiasa dijamin ke surga, senantiasa diampuni doanya, senantiasa diampuni dosa-dosanya, tapi beliau juga senantiasa untuk memohon kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu riwayat beliau dari Syahr bin Hausa berkata, aku berkata kepada Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, apakah doa Rasulullah yang paling sering beliau baca apabila bersamamu? Ia berkata, doa beliau yang paling sering adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku
di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sehingga senantiasa mari kita senantiasa memohon pada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan rasa untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah, sehingga untuk menjaga amalan-amalan itu hingga akhir hayat nanti kita. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah kita untuk senantiasa memohon kepada Allah agar tidak digolongkan hambanya yang sombong walaupun kita memiliki amal-amal kebaikan kita. Tentu sebagai sabana kami sampaikan tadi bahwasanya kesombongan ini adalah hal yang tentu akan menjadi murka Allah, bahkan akan dihinakan Allah, sebagaimana dalam kisahnya di dalam Al-Quran. Iblis yang awalnya sebagai hamba Allah yang taat, akhirnya menjadi hamba yang terlaknat karena kesombongannya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Beberapa para alim ulama menyampaikan, selama sebaik-baik orang, selama ia hidup, tentu bisa saja dia berbuat buruk, dan seburuk-buruk manusia selama ia hidup dia akan bisa untuk berbuat baik. Inilah yang tentunya perlu kita renungkan, kita sadari. Sebaik-baik kita di dunia ini selama Allah masih berikan kehidupan kita, ada kemungkinan untuk berbuat buruk. Begitu juga orang yang dipandang kita buruk, selama dia masih diberikan nafas, diberikan kehidupan, masih ada kesempatan beliau untuk senantiasa bertobat dan berbuat baik. Untuk itu kesombongan harus kita hindarkan dalam diri kita, sehingga insya Allah kita termasuk hambanya Allah yang senantiasa dijaga untuk senantiasa istiqomah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya apa yang balasan bagi orang-orang yang istiqomah? Allah berjanji di dalam Quran surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah karena Allah telah menjanjikan bagimu surga di akhirat kelak. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang pendek ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa merenung, senantiasa merefleksi diri kita, senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah, senantiasa menjaga amalan-amalan kita, ibadah kita kepada Allah, dan menjaga akhlak kita kepada sesama yang terus kita jaga, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir hayat kita, juga menjaga diri kita, Islam kita hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita kelak ketika dijemput sebagai hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar.